107.9 MHz. Baik, kembali lagi di Radio Prokom 107.9 MHz dan tentunya masih bersama Farid dan Bang Lukman di sini ya. Yang bakal temenin kalian semua dalam sekitar 30 sampai 60 menit ke depan. Oke. Kali ini kita bakalan ngebahas tentang sesuatu yang menarik nih, tentang sukses menjadi peternak hamster. Pertama-tama saya mau tanya dulu nih ke Bang Lukman, bagaimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah ya. Selalu semangat. Mantap. Oke, kalau boleh tahu nih Bang Lukman ini suka hamster tuh emang dari kecil gitu kah? Ya, saya suka hamster ini dari sejak saya waktu itu masih SMA. Di mana saat itu hamster itu menjadi sangat booming dan viral di Indonesia. Dan harganya di Pontianak itu luar biasa mahal saat itu. Jadi saat itu ya hanya sekedar suka saja, tapi masih belum bisa beli waktu itu karena masih berhubung masih ya kantong SMA ya. Iya, wajar ya. Jadi Bang Lukman mulai membeli hamsternya itu kapan lah tuh, Bang? Itu saya mulai membeli hamster itu pada saat saya kuliah, di mana saat itu ya saya dan istri saya ya saat itu masih pacaran ya. Saat itu istri saya juga kuliah di IAIN. Ya, jadi beliau tuh dia tuh suka dengan hamster dan ngajak saya untuk pelihara. Saat itu niatnya hanya untuk pelihara. Akhirnya kami beli hamster, bahkan saking ngebetnya ingin pelihara hamster itu ke tempat peternaknya itu di saat subuh. Saat subuh? Masih jam 5 pagi kami cus ke peternak hamsternya. Emang udah buka tuh, Bang, jam subuh gitu? Ya, kita komunikasi dulu lah pastinya dengan peternaknya seperti itu. Dan alhamdulillah peternaknya saat itu juga welcome sih. Tidak terganggu walaupun kami datangnya keawalan gitu. Gitu ya? Ya. Baik, lalu untuk memulai beternak hamsternya itu kapan, Bang? Nah, untuk mulai ternaknya itu ide ini kami muncul karena saya dan juga istri saya saat itu kami memang punya hobi yang sama, yaitu bisnis gitu. Ya, dan kami juga punya hobi yang sama, yaitu merawat hewan. Jadi di situ saya searching di salah satu grup Facebook itu kan, ada yang nama saat itu kan yang jadi indikator adalah Pontianak Informasi kan. Jadi di situ saya searching hewan, saya tulis kata kuncinya itu adalah kucing, di mana saat itu ternyata kucing banyak yang tanya tapi banyak yang merespon. Dalam arti kata banyak peminatnya tapi banyak juga yang menyediakan. Lalu ada juga kelinci, ternyata sama, banyak yang nanya, banyak juga yang merespon. Nah, ketika beralih ke hamster itu beda. Banyak yang nanya, tapi sedikit yang menanggapi. Sedikit yang jual gitu ya? Ya, berarti kan secara logika seperti itu. Tapi kami tidak puas sih dengan istilahnya ya riset dari online juga kan. Kami langsung riset juga di berbagai peternak yang ada di Pontianak, dan ternyata memang benar ya bahwa untuk peternak yang ada hamster yang ada di Pontianak itu ternyata tidak terlalu banyak. Gitu ya? Dan jumlah yang sedikit itu juga tidak ada yang dalam partai yang besar. Jadi masih skala-skala kecil. Jadi masih cukup peluang, ada peluang yang cukup besar untuk mengembangkan bisnis hamster di Pontianak dan juga Kalimantan Barat tentunya. Oh, seperti itu ya? Iya. Baik nih, Bang. Pertanyaan selanjutnya nih. Kenapa Abang memilih hamster ya? Kenapa, kan masih banyak deh binatang-binatang lain tuh, Bang. Ya, karena tadi selain karena tadi peluangnya yang cukup tinggi, dan juga ini adalah yang kedua adalah hobi ya. Jadi ini kan ini hobi, ini juga peluang. Jadi ini bisnis yang sangat bagus sekali. Karena bisnis yang bagus itu kan bisnis yang berdasarkan peluang. Di mana peluang otomatis ini akan terus berkesinambungan dan juga hobi. Dan arti kata kita tidak akan pernah bosan untuk menjalankan bisnis ini. Selain itu juga kami memilih hamster juga karena dari perawatannya yang paling mudah dibandingkan dengan hewan-hewan lain, terutama dibandingkan dengan kucing Persia ya gitu. Jadi kami memilih hamster ya, walaupun memang tetap lebih mudah melihara kucing kampung dibandingkan dengan hamster. Gitu. Tapi intinya kalau dibandingkan dengan hewan-hewan yang lain itu hamster termasuk ya golongan yang
termasuk muda lah gitu. Gitu Ya gitu. Dan dengan jumlah anakan yang juga banyak ketika nanti pada saat proses kelahirannya juga. Jadi untuk keberlangsungan usaha itu sangat menjanjikan tentunya. Tadi tentang perawatannya bang. Ya. Gimana lah merawatnya gitu bang? Kalau untuk merawatnya sih simpel saja sih. Biasanya kalau kepada calon pembeli ataupun yang sudah beli hamster ke kami tetap ajarkan cara perawatannya ya yang paling minimal gitu, yaitu contohnya misalnya kasih makan 2 kali sehari, di mana makanannya itu adalah biji-bijian, tidak boleh selain itu. Minumnya itu pakai air masak ataupun air galon. Lalu bisa juga belikan alas kandang itu bisa serbuk kayu. Itu mau diganti diusahakan seminggu sekali. Serbuk kayu ya? Ya serbuk kayu, jadi tidak perlu repot-repot untuk mencuci kandang lagi. Ini bedanya juga nilai plusnya. Kalau misalnya merawat hewan kan kadang kita harus cuci kandangnya segala macam. Kalau hamster enggak, kita cukup buang aja serbuk kayunya karena kotorannya itu menempel di serbuk kayunya. Gitu ya? Ya, dan selain itu juga hamster ini tidak bisa dimandikan pakai air. Jadi kalau memandikan pakai pasir khusus, pasir zeolit ataupun pasir wangi seperti itu. Ya seperti itulah perawatannya. Jadi ya simpel sih. Dan untuk mandinya itu tadi enggak wajib juga sih. Jadi enggak, misalnya kalau memang enggak ada pasir zeolit atau pasir wangi ya enggak dimandikan juga enggak masalah gitu. Unik juga ya. Saya pikir hamster itu mandinya pakai air bang. Oh ya. Lupa ternyata pakai pasir ya kawan-kawan. Oke, untuk selanjutnya nih, abang nih pernah enggak bang merasa capek gitu kalau merawat hamster tuh? Ya kalau merasa capek ya pastinya pernah lah. Bahkan pernah juga berada di titik terbawah untuk bisnis ini, pasti pernah juga. Tapi kan alhamdulillah untuk mengantisipasi hal tersebut ya tadi kita harus punya partner bisnis yang kuat. Alhamdulillah pasangan saya, istri saya saat ini itu terus selalu mensupport saya. Jadi alhamdulillah saya terus mengembangkan, menginovasikan bisnis ini agar tidak bosan dan terus berusaha bagaimana caranya agar perawatan hamster ini itu tetap maksimal tapi dengan waktu yang sangat minim sekali gitu. Contohnya misalnya yang awalnya kasih makan 2 kali sehari itu sekarang sudah kami bisa singkat itu jadi 1 kali sehari itu bisa. Kok bisa gitu bang ya? Bisa karena kita sudah belajar pengalaman, cukup dengan menambahkan porsinya saja itu sudah bisa. Jadi tidak, kadang-kadang kan kalau hamster ini kelaparan itu bisa mengakibatkan kanibalisme pada hamster. Kanibalisme gimana? Ya jadi istilahnya dia memakan anaknya misalnya seperti itu karena saking kelaparannya kan. Sama kayak kucing. Ya kemarin kami sempat tes juga itu kan untuk kasih makan 1 kali sehari tapi porsinya 2 kali lipat. Alhamdulillah aman gitu sih, cenderung aman. Jadi ya alhamdulillah itu udah meringkas waktu kami untuk merawat hamster. Jadi termasuk juga pakannya kalau bisa cari alternatif yang memang murah tapi tanpa mengurangi nilai gizi pada hewan tersebut. Gitu ya? Ya. Oke, itu pertanyaan selanjutnya nih. Kapan abang tuh berada di titik terendah tuh bang? Sempat kepikiran untuk berhenti betul nggak tuh? Pernah. Itu saat titik terendah itu saat ada beberapa kali sih. Yang pastinya pas saat pertama memulai terutama. Karena saat saya pertama memulai itu kan saya itu kan ya namanya anak kuliah kan, tahu sendiri lah. Jadi kantongnya pas-pasan. Ya. Jadi saat itu saya memberanikan untuk jual PS saya seharga 2 juta. Karena saya butuh modalnya 5 juta, maka 3 jutanya itu lagi saya pinjam dengan teman satu angkatan. 3 juta? 3 juta, jadi total 5 juta. Jadi saat itulah saya memberanikan diri untuk membangun peternakan hamster ala kadarnya, di mana 2 juta itu untuk bangunan dan 3 juta itu untuk bibitnya. Dan kesalahan saya saat itu adalah saya kurang survei ke pet shop ataupun ke toko tentang jenis apa yang mereka perlukan. Jadi saya tuh hanya berpikir bagaimana dapat margin yang besar. Jadi saya memilih hamster yang jenis yang paling mahal. Karena kalau di pengalinya itu bisa 5 kali lipat dibandingkan dengan jenis lainnya. Kalau hamster yang paling mahal itu, yang harganya 100.000 per ekor. Tapi ternyata pasar kurang menerima karena harganya terlalu mahal. Gitu ya. Jadi otomatis
Dan saat itu ternyata perawatannya tuh beda. Kalau hamster yang jenis ini nih, dia itu nggak bisa langsung koloni ramai. Jadi dan karakternya silent killer, dalam arti kata apa? Kalau dia nih kanibal, dia tuh nggak ada suara. Itu bahaya. Jadi satu hari itu mati ada yang 5 gitu. Dan itu harganya ya tadi harganya yang 100.000 lagi kan. Nah, tinggal kalikan aja. Dan itu saya alami ya, kalau masalah hitung-hitungan rugi ya jutaan gitu. Aduh. Jadi istilahnya baru gak mulai bisnis Langsung ada utang 3 juta, rugi pun jutaan. Nah, jadi mana gak pusing pala kan? Nah, cuman ya saat itu ya alhamdulillah ya partner bisnis saya itu kan menguatkan saya gitu, bahwa inilah ujian untuk usaha. Kalau berhenti di sini maka ya udah sia-sia ya. Bukan masalah sia, maksudnya tidak akan terus berkembang ini hamster mania gitu. Kalau ingin terus berkembang ya harus hadapi ini, berarti cari solusi lain. Kita kurang di mana gitu kan? Berarti kan kurangnya tadi istilahnya survei ke pasarnya terutama. Gitu ya. Jadi belajar dari itu, akhirnya pilih bibit yang tidak mahal, pilih bibit yang harganya pertengahan dan bahkan yang paling murah gitu. Emangnya itu kisaran harga hamster tuh berapaan sih, Bang? Nah, untuk waktu saya mau mulai usaha itu kisaran harganya itu dari 15.000 sampai 100.000. 15.000. Ya. 15.000 tuh dapat hamster yang paling biasa gitu ya? Yang paling biasa. Cuman untuk saat ini sekarang harganya saya naikkan terus. Sekarang harganya sudah 25.000. 25.000. Ya, dan harganya enggak bakalan saya turunkan. Beda sama kalau hewan lain. Apalagi musim corona kemarin itu harganya banyak yang anjlok hewan-hewan itu. Ya. Gitu ya. Iya, banyak anjlok karena apa ya, orang kan jadi mikir-mikir juga mau merawat hewan kan, sedangkan saat itu kebutuhan pokoknya kan belum terpenuhi kan. Jadi otomatis orang jual aja murah-murah hewan, tapi situ tidak berlaku di hamster. Saya tetap pertahankan harganya 25.000 gitu sampai saat sekarang. Tapi pada saat Covid pun tetap berjalan dengan baik, Bang? Saat apa? Saat Covid tuh. Oh, saat Covid itu pada Januari 2020 itu kan masih belum Covid di Indonesia ya. Itu alhamdulillah 1.000 ekor kirim ke Malaysia saat itu. Dan itu Malaysia. Saat pertama kali saya luar biasa lah, itu penjualannya luar biasa. Dan mereka tuh pilih hamster yang harga paling mahal loh. Orang Malaysia tuh? Iya, mereka pilih yang harga 100.000. Nggak mau yang di bawah. Jarang kalau mau yang di harga di bawah harga itu. Jadi lumayan besar lah saat itu marginnya kan. Cuman saat bulan selanjutnya Februari dan apalagi Maret, Februari kan udah mulai lockdown di Malaysia. Nah, Maret udah enggak ada pesanan lagi situ. Tapi alhamdulillah sih walaupun ya saya cukup takut juga kan, dalam arti kata banyak usaha kawan saya juga ada sebagian yang turun bahkan kolaps gitu kan. Ya. Tapi alhamdulillah untuk hamster ini ternyata enggak. Justru untuk di dalam Kalbar itu meningkat. Karena orang kan juga bosan kan di rumah, ndak ada istilahnya apa ya, ndak ada hiburan gitu. Jadi salah satu hiburan dari orang-orang di rumah itu adalah merawat hewan. Salah satunya paling murah dan paling untuk mudah perawatan dan juga mudah biayanya yaitu hamster. Hamster ya. Ya. Jadi gitu ya teman-teman. Oke, gini Bang, apa ya? Apakah cuman hamster doang yang Bang Ano pelihara gitu? Oh ya, untuk saat ini karena kita sudah berkembang menjadi pet shop, jadi sekarang kami sudah juga ya istilahnya menyediakan berbagai jenis hewan peliharaan lainnya. Untuk hewan pelihara yang kami ternak sendiri ini saat ini hanya 2 ya, yaitu adalah hamster dan landak mini. Landak mini? Ya, landak mini. Jadi itu yang kami juga ternak sekarang. Tapi kalau untuk hewan lain saat ini belum, karena kan kami kan sementara masih menghandle berdua nih sama istri. Tapi insya Allah sih dalam waktu dekat ini, setelah kelahiran anak keempat ini, kami mau open ya karyawan lah gitu, untuk bantu di peternakan dan juga nanti bantu di pet shopnya dan juga bantu di usaha baru kami yaitu Studio Mania. Jadi ada buka usaha baru juga. Studio Mania? Ya, kayak studio foto, karena kan di Hamster Mania ini juga kami kembangkan YouTube-nya. Jadi ada studio YouTube. Nah, atas dari saran dari adik sepupu saya, suruh ya minta sekalian lah buka usaha studio foto aja kan, karena kan tinggal nambah alat-alat sedikit kan. Jadi ya alhamdulillah di bulan Oktober kemarin udah mulai launching studio fotonya seperti itu. Jadi nih pendapatan abang nih banyak juga ya, ada di pet shop, ada di peternakan juga. Ya, di alhamdulillah. YouTube juga dapat juga enggak?
Ya di YouTube alhamdulillah setiap bulan pasti dapat ya. Walaupun ya 6 bulan ini saya enggak buat konten karena lagi enggak mood buat konten. Harus moodnya. Ya, jadi ya karena gini, kalau mungkin pikiran orang kalau buat konten itu kan AdSense ya atau money oriented lah gitu. Tapi kalau saya sih alhamdulillah udah enggak terlalu mikirkan itu karena bagi saya kayak buat konten harus yang lagi mood aja biar hasilnya maksimal dan juga ya apa ya istilahnya asik aja gitu daripada terbebani harus upload setiap hari gini Anda. Jadi intinya ketika saya memang saatnya saya sempat dan mood ya saya buat konten. Dan alhamdulillah juga saat Covid kemarin saya sudah diskusi dengan partner saya kan, ya istri saya untuk antisipasi ya kami harus juga jualan online. Jadi saat itu kami gencarkan Shopee ya. Ya saat awal-awal itu omsetnya ya itu cuma 3 juta sebulan. Sedangkan kami kan target saya ini kan tetap punya target lah kan kalau usaha. Jadi saya pengen targetnya tuh Shopee-nya jadi Star Plus. Kalau Star Plus kan harus 19 juta sebulannya. Sebulan itu. Ya. Itu kayaknya mustahil kan. Tapi alhamdulillah setelah saya pelajari akhirnya saya ketemu formulanya, alhamdulillah sekarang sudah mencapai itu, bahkan sudah 2 kali lipatnya. Wah, mantap. Jadi ya kita harus berani gitu inovasi dan berani untuk menantang diri sendiri gitu. Karena kan usaha itu jangan sampai stagnan. Usaha itu harus dikembangkan, jangan sampai ya hanya istilahnya apa ya, berharap pada satu keran gitu. Kalau bisa banyak keran ya buka banyak kerannya gitu kan. Kalau memang masih bisa dikembangkan ya bisa dikembangkan. Sayang sekali kalau hanya berharap pada satu keran. Nah, kalau ini kan alhamdulillah dari berbagai lini kan alhamdulillah sekarang sudah menghasilkan, bahkan sudah ada yang passive income. Salah satunya tadi yang YouTube itu. 6 bulan dapat konten ya tetap masuk, dia setiap harinya masuk gitu. Oh, tetap masuk ya? Tetap masuk. Ya, karena tadi channel Hamster Mania ini kan channel yang ternyata banyak juga penonton fanatiknya karena ini channel yang khusus dan spesifik gitu. Abang nih emang cuman fokus di hamster gak? Enggak yang di Landa juga saya alhamdulillah juga pernah kirim itu sampai paling jauh itu ke Kalteng waktu itu, Seplekor ke Kalimantan Tengah pernah. Dan kalau untuk Landa itu harganya lebih mahal daripada hamster karena kan perawatannya juga dia lebih mahal dan juga lebih sulit dibandingkan hamster. Nah, itu harganya bisa sampai 300 sampai 400 ribu per ekornya. Itu kisarannya di situ ya tuh? Harga Landa mini ya. Lumayan ya Landa ya? Lumayan harganya, tapi alhamdulillah sih tetap ada peminatnya gitu. Malah saya baru tahu nih ada jualan Landa loh. Iya kan? Saya kira cuma kucing, anjing. Jadi pernah waktu itu saya ngirim di pakai bus itu, orang tuh kaget gitu. Dikiranya saya tuh mau kirim Landa yang yang dilindungi. Gitu. Kan ada Landa yang dilindungi itu, makanya Landa yang dilindungi itu kan beda besar, habis itu pun durinya kan juga beracun. Jadi dia takut sama duri yang itu tuh takut. Bukan masalah tajamnya juga, takut dikiranya beracun gitu. Gitu ya. Bahkan sebagian orang ada yang bilang boleh minta durinya enggak? Buat apa lu? Ya untuk pengobatan katanya. Saya bilang ini bukan bukan Landa yang di hutan, bukan, ini adalah Landa yang peliharaan kata saya. Iya. Tapi emang Landa peliharaan ini, Landa mini ini aman betul bang? Aman. Yang banyak beli justru malah yang cewek gitu. Oh? Iya banyak cewek. Malah yang cewek beli? Iya banyak yang cewek yang beli. Mereka makanya jadi ya istilahnya jadi ini juga kan, jadi istilahnya kalau ada ya calon pembeli yang dari cowok gitu kan nanya kira-kira bang sakit bang kena tusuk durinya, saya bilang aja yang beli banyak cewek kok kata saya. Jadi kan istilahnya dia kan pasti malu lah, masa kalah dengan cewek. takut megang Landa mini. Tapi emang durinya enggak tajam bang ya? Ya sebenarnya sih lumayan tajam sih, cuman kalau beli yang indukan ya lumayan tajam, tapi kalau beli anakan ya enggak, masih aman. Lagian kan kita bisa menjinakkannya. Kalau udah jinak ya udah, dia enggak akan istilahnya menajamkan durinya tuh enggak. Jadi dia tetap akan santai gitu. Jadi bisa dielus-elus kayak kucing. Gitu. Ya kalau dia sudah jinak, tapi kalau udah jinak. Kalau belum jinak ya kalau itu lus tiba-tiba langsung keluar duri gitu. Oh ya jelas lah, kalau belum kenal dengan bau ownernya kan, gitu. Maka nanti ya jelas dia akan menajamkan durinya gitu. Oke, seperti itu ya kawan-kawan. Baik nih,
Kayaknya boleh nih Bang Lukman kasih tips dan trik untuk mengurus hamster ya. Mungkin dari Sobat Prokom nih ada yang pengen memelihara hamster nih. Untuk perawatannya ya? Iya. Untuk perawatnya sih sebenarnya yang tadi saya sudah jelaskan ya secara umum, ini mungkin tambahan saja. Jadi kalau melihara hamster itu kan kadang ada yang nanya bisa beli 1 ekor ya kah atau harus beli sepasang. Kalau saya sih jawabnya bisa beli 1 ekor aja, tidak ada masalah. Jadi sebenarnya kalau hamster itu kan ada berbagai jenis, di mana jenisnya itu sebagian besar itu hidupnya berkoloni atau berkelompok. Jadi secara logika itu dia harus belinya 2 ekor, karena dia kan berkelompok. Jadi kalau sendiri kan otomatis stres. Cuman ini karena ini sudah ada campur tangan manusia, maka beli 1 ekor pun tidak ada masalah, asalkan sering interaksi atau diajak main. Jadi kalau hamster ini malah harus lebih sering kita pegang gitu. Gitu ya? Ya, harus sering pegang aja. Terlebih sebagian besar jenis hamster itu kan ada 5 jenis. 4 jenisnya itu ada Campbell, ada Winter White, ada Hybrid, ada Syrian, dan juga ada Roborovski. Roborovski itu yang paling atas gitu. Yang paling mahal. Cuman dia paling kecil ukurannya. Paling kecil 7 cm ya. Waduh. Tapi dari atas dia mirip landak mini. Oh. Gitu dia. Uniknya gitu. Dan mukanya paling imut dia. Paling beda lah dia. Nah. Kalau warnanya dia sedikit ya pilihannya. Dia lebih ke arah putih dia. Putih-putih campur belang hitam gitulah. Nah, kalau yang jenis Syrian itu hamsternya yang besar. Yaitu ukurannya 20 cm. Jadi bisa sebesar marmut. Bahkan kalau yang varian long hair itu kan makin panjang lagi karena kan ada bulunya yang panjang. Jadi ada yang jenis anggoranya dia, khusus yang Syrian ini. Oh gitu. Ya. Lalu ada juga jenis Winter White. Winter White ini maksudnya namanya Winter White karena saat musim dingin dia akan menjadi putih. Bulunya tuh? Ya. Jadi kalau dia warna dasarnya misalnya coklat hitam, itu akan menjadi putih saat musim winter. Tapi kalau di Pontianak jangan harap bisa ya. Oh, gitu ya. Nggak ada winter di sini. Oh, jadi winter adanya di di Eropa lah. Ya, karena hamsternya kan kebagian besar berasal dari negara Eropa yang memang dingin. Makanya hamster ini enggak tahan panas tadi. Lalu yang keempat itu ada jenis hybrid. Hybrid ini buatan manusia. Oh, gimana tuh Bang? Ya, ini percampuran dari jenis Winter White dan Campbell, di mana ingin mendapatkan karakter yang jinak ataupun kalem seperti Winter White, tapi ingin warna yang cantik seperti Campbell. Winter White itu kalem, cuman warnanya pilihan warna sedikit. Jadi diciptakanlah jenis hybrid. Cuman banyak kelemahannya nih. Apa tuh? Kelemahannya ya tadi hamster kan sebenarnya suka bersih-bersih, tapi kadang-kadang hybrid nih. Jadi Jadi karakternya dia ceroboh gitu. Itu ceroboh ya? Ya kadang-kadang. Kalau dia gennya kurang bagus, karena kan buatan manusia kan. Tapi ini bukan dari kawin langsung ya. Diambil gennya oleh ilmuwan. Kadang-kadang orang ini dikiranya hybrid ini kawin langsung. Padahal kawin langsung nggak boleh, gitu, nggak boleh. Apalagi kalau jenis Campbell sama hybrid dikawinkan itu lebih fatal lagi. Nggak boleh. Karena itu kan hybrid kan gen letal, nggak boleh dikawinkan. Nah yang terakhir tuh ada Campbell. Kalau Campbell ini beda sama yang jenis lain. Kalau jenis lain tuh cenderung tidak menggigit. Kalau Campbell ini beda seorang dia, agresif, menggigit. Ya. Kanibal bukan? Bukan maksudnya kanibal ya, dia malah lebih cenderung untuk ini agresif karena daya tahan tubuh dia yang paling lemah di antara jenis hamster lainnya. Makanya untuk menambah daya tahan tubuhnya dia menambah dengan cara sifatnya yang agresif itu. Kalau penjelasan cara ilmiahnya lah gitu. Makanya ini harganya paling murah. Oh ini yang paling murah nih? 25.000. Oh ini. Karena dia gigit dan juga cepat kawinnya. Dia kadang tidak sampai sebulan udah melahirkan lagi. Pernah rekor itu 18 hari melahirkan lagi dia. Kemarin melahirkan 11 misalnya. Nanti lahiran 8 ekor gitu. Jadi kan cepat dia perkembangbiakan. Beda sama dengan jenis yang tadi yang pertama saya sebut Roborovski. Itu wajar harga 100.000 karena dia susah kawin kan? Ya paling susah kawin. Kadang 1 tahun pun dia belum kawin. Umur 1 tahun. Umur 1 tahun. Saya pernah tes waktu itu 1 tahun tak mau kawin dia. Dan kalaupun beranak sedikit dan mudah stres dia. Paling ya 4-6 gitulah. Tapi kalau jenis Campbell tuh enggak, umur 2 bulan dia udah bisa kawin. Bayangkan 2 bulan dengan setahun. Tapi enggak sih, kalau secara umum dia 8 bulan lah. Kalau Roborovski normalnya 8 bulan udah bisa kawin. Cuman saya pernah rekor itu sampai 1 tahun dia enggak mau kawin deh. Itu saya heran saya. Padahal saya udah pakai treatment dengan cara kasih kecambah. Kecambah kan merangsang dia biar
Pengen kawin gitu. Pengen kawin gitu, tapi nggak mau kawin. Aduh, kacau dong. Itulah saya tuh. Jadi menurut abang nih, yang hamster yang ada di Pontianak nih apa jadi bang? Untuk hamster yang ada di Pontianak sih, ya kalau secara umum sih lengkap. Cuman kalau untuk varian-varian yang langka itu kurang lah. Varian-varian langka. Kayak contohnya misalnya winter white. Winter white itu kan kalau bisa dikatakan di Indonesia ini nggak ada yang murni lah istilahnya. Nggak ada yang murni. Ya maksudnya jadi karena semua kah? Ya mohon maaf ya, ada peternak yang mungkin kurang paham ilmunya, jadi dia asal kawin winter white dengan Campbell dulu. Jadi lahirlah hybrid, tapi disebutnya winter white. Oh gitu. Jadi gennya itu bercampur. Jadi istilahnya apa ya? Rusak lah gitu istilahnya. Jadi ya, jadi makanya agak sulit untuk menemukan yang apa benar-benar itu. Cuman alhamdulillah sih kalau di tempat peternakan saya memang tidak pernah mengawinkan yang beda jenis. Biar istilahnya membantu lah, misalnya memperbaiki gen yang ada hamster ini. Dan kalau untuk hamster yang jenis-jenis yang langka itu ada juga. Saya pernah waktu itu saya punya yang Syrian Fujiyama. Syrian Fujiyama. Itu hairless dulu. Hamster hairless. Hamster hairless itu maksudnya hamster yang tanpa bulu. Tanpa bulu. Ya, tanpa bulu. Oke bang, kedinginan gitu deh. Nah itulah kasihannya dia. Cuman kan memang itu kelainan genetik bah, istilahnya. Kelainan genetik, dan itu harganya lumayan 100 lebih itu. Karena tadi untuk saya pernah nyoba kawinkannya, memang nggak bisa, sulit banget karena itu sama-sama membawa gen letal. Bah. Gen letal itu maksudnya apa? Gen yang membuat anakannya cepat mati. Jadi ya karena tadi dia kan sebenarnya kelainan gen. Oh gitu. Kelainan gen kawin dengan kelainan gen. Otomatis kemungkinan anaknya kelainan gen juga tinggi kan. Beda kalau dia kawin dengan yang bulunya normal, maka kemungkinan anaknya masih ada yang hidup lah gitu kan. Tapi kalau udah yang ini bawa gen kemungkinan besar letal mau istilah bawa gen yang mati ya, mungkin anak besarnya tuh ya udah mati. Agak sulit lah perawatannya. Saya sampai sekarang belum ketemu bagaimana caranya gitu. Jadi abang nggak lanjut lagi tapi juga karena kasihan sih, karena hairless kan, maksudnya dia tidak ada bulu, kasihan. Nah selanjutnya ada juga yang hamster yang langka juga, itu ada jenis Fujiyama itu. Dan dia namanya kayak nama Jepang gitu lah. Ya Jepang itu dia total ungu, itu harganya itu paling mahal itu 500.000 itu harganya. Waduh, itu juga. Pernah saya jual 15 ekor ke Malaysia itu. Fujiyama 15 ekor. Waduh. Lumayan. Tapi perawatan Fujiyama nih sama aja sih. Karena dia bukan gen letal, dia istilahnya hasil silang dari manusia. Cuman untuk mendapatkan warna itu agak sulit. Karena misalnya keturunan kedua kawin dengan keturunan ke-11 nanti dicampurkan barulah dapatkan hasil Fujiyama gitu. Jadi ada rumusnya dia. Ada rumusnya. Bukan hanya matematika, ada rumus. Ngawinkan pun ada rumusnya. Gitu lah ada. Selain Fujiyama lagi ada lagi abang? Nggak ada sih. Kalau yang jenis-jenis lain sampai saat ini belum ada. Mungkinan sih kalau di di WA saya sih alhamdulillah hampir setiap hari ada lah pelanggan baru. Ada sekitar di atas 10 lah. Wih, lumayan ya. Makanya saya sampai save sekarang nih nomor WA tuh sampai 7.000 udah kontaknya. Khusus pelanggan tuh. Jadi itu berbagai macam sih mereka nanya. Bahkan yang sampai sempat nanya itu ada salah satu hewannya tuh cincilia. Orang Malaysia minta tolong carikan cincilia. Cincilia tuh apa bang? Itu hewan yang paling mahal saat ini itu. Itu harganya tuh di atas 20 juta. Kalau mak minta bantu abang deh. Minta bantu saya, masih angkat tangan lah. Nah, besar modalnya. Iya. Itu kan hewan yang lagi viral memang saat ini karena untuk mandinya aja khusus. Mandinya itu pakai debu vulkanik. Itu dari hamster. Iya, dia mirip hamster, cuman dia bukan hamster. Dia tuh bulunya paling lembut lah. Mungkin salah satu hewan yang paling bulu yang paling lembut di dunia. Susah dicari juga. Ya susah pastinya, karena dari tadi harganya itu kan. Iya. Dulu aja hamster pertama masuk di Pontianak itu harganya mahal juga kok, ratusan ribu untuk jenis Campbell itu. Jenis Campbell loh. Waktu saya SMA, masih ingat saya
Makanya saya bilang saya tak mampu belinya. Karena emang baru masuk tuh langsung mahal gitu ya. Ya langsung mahal karena tadi kan barangnya maksudnya hamsternya masih terbatas maksudnya. Jadi makanya harganya juga pastilah selangit gitu kan. Iya. Beda sama sekarang gitu. Cuman kalau sekarang sih miris dengan harga di Jawa itu hancur dah harganya. Hamster itu. Berapaan bang? Harganya macam sama kayak mencit dah, kayak tikus. Wah benar gitu bang? Iya, harganya bahkan ada yang 3.000, 4.000, 5.000. Karena apa ya? Ya karena tadi persaingan. Makanya kalau di sini Pontianak Kalimantan Barat ini mengapa harganya malah cenderung naik? Ya karena tadi persaingannya dikit ya. Bukan karena persaingan dikit juga, karena hamster mania yang terbesar, jadi bisa mengendalikan harga. Dan lagian saya, ya, dan lagian istilahnya bukan pesaing sih saya anggap ya. Kan ada orang kadang-kadang nanya ke saya, bang, boleh nggak saya ternak hamster? Maksudnya abang merasa nggak tersaingi nggak? Saya pasti jawabannya silahkan katanya, malah saya senang. Kalau saya susah stok kan otomatis nanti bisa minta stok sama sampean kan. Tapi kan nanti gimana kalau rezeki abang gini berkurang? Oh enggak, kata saya enggak khawatir masalah rezeki itu ada masing-masing. Bagi saya sih gitu. Jadi gimana ya? Makanya istilahnya mereka yang jualan hamster juga itu mereka juga secara tidak langsung tetap mempertahankan harga juga. Mereka enggak berani turun harga terlalu jauh karena enggak mungkin yang merasa enggak nyaman juga sama saya kan. Karena kan saya juga menganggap mereka teman gitu, bukan pesaing bagi saya enggak. Bagi saya mereka adalah partner juga gitu. Gitu ya. Ini tuh untuk tempat ternaknya abang tuh di mana sih bang? Tempat ternak di rumah. Awal-awal yang buka itu ya paling ukurannya cuman 3 kali 1,5 ya. Udah bisa ternak hamster. Ternak awal-awal itu awal-awal cuman puluhan ya sih. Karena kan masih merintis kan. Iya. Langsung dikembangkan lagi itu ya ukurannya 5 kali 3 lah, langsung kembangkan lagi jadi sekarang 5 kali 3 10 kali 3 sekarang udah belasan meter lah kali karena udah sekalian sama gudang gak sekarang itu di rumah kalau tempat ternaknya. Dulu kan awalnya kan toko hamsternya di rumah, cuman sekarang kami pindahkan di tepi jalan karena kan baru setahun ini kita buka cabang di Pancasila. Kalau boleh tahu apa sih nama pet shopnya bang? Biar mungkin kawan-kawan pengen singgah kan. Untuk YouTube, Shopee, Pet Shop semuanya sama, termasuk Google Mapnya sama, Hamster Mania. Hamster Mania. Ya klik aja itu, nanti keluar semua. Namanya Hamster Mania ya. Instagramnya juga sama. Kenapa abang nih milih nama Hamster Mania? Nah ini ceritanya nih. Karena saya tuh dulu hantu game waktu SMA. Hantu game. Ya hantu game. Jadi pernah main Counter Strike dulu. Counter Strike waktu SMA 3 waktu itu. Termasuk main sama guru TIK waktu itu. Sama kawan-kawan juga. Jadi saya pakai nama nickname tuh Lukman Mania. Lukman Mania karena tak ngapa suka ya nama Mania tuh. Nama saya kan cuma Lukman, enggak ada panjangnya. Jadi udahlah. Kalau pakai nama Lukman kan kayaknya terlalu umum ya. Jadi tambah apa gitu yang biar unik. Jadi kasih nama Mania gitu kan. Lukman Mania. Dan akhirnya ya buat Facebook juga namanya sama Lukman Mania. Makanya ketika merintis hamster ini kan otomatis yang paling penting kan adalah nama branding. Saya enggak mau pakai Facebook pribadi saya untuk jualan. Maksudnya untuk brandingnya ya, untuk kalau menggunakan Facebook pribadi saya tidak masalah ataupun medsos saya pribadi yang lainnya tidak masalah. Cuman kalau untuk nama branding, ya itu harus sendiri dong. Tidak usah pakai nama pribadi. Jadi biar orang tuh tidak sulit kan ketika jeng klik, kalau mau cari hamster kemana ya? Kemarin siapa namanya? Kalau nama pakai nama saya kan bingung orang. Tapi kalau tulis hamster, ketemu nanti Hamster Mania gitu. Makanya kemarin udah langsung muncul aja Hamster Mania gitu aja. Termasuk logonya juga itu udah berapa kali rombak dah kami. Beberapa kali rombak logo ya? Udah hampir mungkin udah lebih dari 5 kali rombak gitu. Karena kan logo ini kan penting juga kan. Selain juga nama branding juga logo itu penting. Ya logonya terus akan mengalami perubahan lah sesuai dengan perkembangan gitu. Hamster Mania. Untuk lokasinya di mana bang? Untuk lokasinya itu ada 2 ya. Jadi kalau untuk peternakan sekalian juga ada buka studio foto, Studio Mania juga namanya. Tidak susah lah, Mania lah pokoknya. Itu alamatnya di Jalan Husein Hamzah atau bisa juga lewat Jalan Tabrani Ahmad. Itu Gang Berdikari 1 nomor 17. Atau kalau di Google Map itu tulis aja
Hamster Mania PAL 5. Atau Studio Mania juga bisa tulis aja itu, nanti muncul di Google Map. Lalu kalau untuk lokasi pet shopnya, untuk yang jualannya, displaynya itu di tepi jalan, itu di kios di Jalan Gusti Hamzah atau daerah Pancasila, Pancasila itu letaknya sangat mantap lah gitu. Itu di tidak jauh dari Indomaret, SPBU, gereja. Itu pasti orang tahu. Kalau enggak tahu tuh keterlaluan lah. Kalau bukan apa, kalau maksudnya yang pernah lewat Pancasila ya, kalau enggak tahu 3 tempat itu terlaluan menurut saya. Makanya sangat-sangat mudah lah untuk ngasih tahu orang gitu. Bahkan orang yang luar kota tuh juga bisa tahu gitu lah, karena dekat dengan posisi yang tadi. Baik, mungkin untuk kawan-kawan bisa singgah langsung ke pet shopnya Bang Lukman ya. Ya, boleh, saya tunggu. Aduh, cakep. Awak datang kami sambut. Boleh. Bentar Bang. Kayaknya udah nggak terasa nih teman-teman. Udah berapa menit ya? 30-an menit kayaknya. Saya dan Bang Lukman menemani Sobat Prokomuda. Sebelum menutup pembicaraan kita pada hari ini nih, boleh nih Bang Lukman berikan ke Sobat Prokom mengenai closing statement tentang tema kita pada hari ini nih. Lebih ke arah mana aja nih? Mungkin motivasi atau untuk usaha lah berarti ya? Untuk usaha, boleh itu Bang. Jadi kalau untuk memulai usaha itu sebenarnya ada 2 faktor ya, yaitu adalah faktor hobi dan juga dari peluang. Mana yang lebih bagus di antara keduanya? Ya lebih bagus kalau karena faktor kedua-duanya gitu. Lalu kalau hanya salah faktor, misalnya hanya faktor peluang, itu bagus saat itu. Tapi untuk berkesinambungan agak sulit. Karena bisa bosan lah gitu ya. Karena bisa bosan tadi, karena dia tidak minat kan. Dia hanya baca peluang. Tapi kalau hanya hobi doang, itu tapi tidak peluang, itu bisa terus berkesinambungan tapi harus terus inovasi gitu. Jadi kalau bisa sih cari usaha yang benar-benar yang kawan-kawan minati dan juga ada peluang di situ. Lalu kalau masalah ini juga ketika kita mulai usaha itu usahakan itu jangan apa ya, jangan kalau modal paling penting itu menurut saya bukan dari uang ataupun apa ya. Apa tuh Bang? Tapi modal paling penting dari usaha itu adalah mental. Mental ya. Mental itu sangat penting loh. Jadi kalau mental kita ciut, ya kata orang tuh mental tempe lah gitu kan. Nah, itu enggak bisa usaha. Mau modal sebesar apapun dia tuh enggak akan kuat di usaha. Karena usaha ini kan adalah zona yang tidak nyaman. Beda sama karyawan dan lain sebagainya kan. Karyawan kan zona nyaman kan. Udah pasti pendapatan segitu. Tapi kalau usaha ini enggak. Kita enggak bisa bicara manis-manis doang. Tapi justru tantangannya banyak itu kalau usaha. Jadi mental itu yang paling penting. Dan yang ketiga jangan salah memilih partner gitu. Minimal partnernya itu ya tidak menghambat lah. Maksudnya maksudnya gini, misalnya kita jualan kayak ini, saya kan hewan. Tapi ternyata istri itu tidak suka hewan. Waduh. Malah melarang. Kok enggak usah lah pelihara hewan misalnya gini kan. Buat apa kau usaha itu katanya. Bahkan ada keluarga saya juga yang mengatakan pada saya, itu waktu saya buka usaha bisnis hamster tuh, ya melemahkan sih sebenarnya. Cuman saya balik aja. Jadi bilang, buat apalah kau pelihara tikus tuh katanya. Tikus katanya? Dia bilang tikus katanya. Buat apalah kau pelihara tikus tuh katanya. Bagus ada yang lain jak lah katanya. Enggak menjanjikan pokoknya gitu-gitulah. Tapi saya sih bodo amat ya. Tapi saya enggak lemah sih. Justru saya makin semangat dikatakan kayak gitu. Karena saya ingin membuktikan bahwa ini tidak bisa diremehkan hal kecil kayak gini kata saya. Akhirnya terbukti sekarang kan? Sekarang terbukti dan akhirnya setelah saya kerja juga, saya masih kerja juga dengan karyawan juga. Jadi sudah kerja omongannya terbalik sekarang. Walaupun udah kerja nyaman, itu hamsternya tidak usah ditinggal lah. Karena udah ngeliat hasilnya. Oh, tetangga tadi itu? Ya itulah, seperti itulah. Jadi istilahnya ya itulah tadi, makanya saya bilang untuk omongan orang itu enggak usah terlalu dimasukkan dalam hati. Ya, jadi itu harus dibalikkan sama kita, harus jadikan motivasi. Jangan ciut gitu. Makanya tadi saya katakan mentalnya harus kuat gitu.
Lalu juga kalau mulai bisnis usahakan jangan join-joinan. Join-joinan. Ya, saya pernah ngalamin ini. Jadi istilahnya kalau bisnis itu usahakan minim 1 orang ataupun maksimal 2 orang ya. 2 orang tuh maksudnya suami istri atau apa gitu. Karena kalau ramai, kalau beramai-ramai itu susah, banyak kepalanya. Nanti akan terjadi benturan-benturan yang tidak diinginkan. Dan itu udah sering terjadi pada kawan saya dan saya sendiri. Abang juga pernah ngerasain? Pernah. Jadi saat itu ada orang yang mau masuk ke dalam manajemen Hamstermania. Awalnya udah bagus nih, maksudnya pembagiannya setelah dari modal ini. Tapi ternyata di ujung jalan karena ngeliat mungkin hasilnya besar, jadi dia pingin dapat bagian dari sejak awal kami rintis. Waduh. Padahal ini ya bisa dikatakan ini kan baru masuk kan? Ya baru masuk. Jadi otomatis ya kami skak lah di jalan, nggak lanjutkan lagi apa perjanjiannya. Nah dari situlah saya juga ternyata tidak terlalu lama juga ada juga kawan saya seperti itu. Jadi modalnya awalnya gini dapat modal yang besar gitu kan. Tapi ternyata tadi di tengah jalan dikhianati dia. Karena tadi ini bicara duit, bicara bisnis. Jadi kalau banyak kepala itu terlalu inilah. Kalau bisa sendiri aja ataupun ya maksimal 2 orang sama suami istri gitu. Itu hasilnya akan jauh lebih baik. Untuk mencari partner tadi itu Bang ada enggak apa nih? Tipsnya ya gitu ya. Tipsnya. Sebenarnya itu dari gini sih intinya tinggal dites aja sih pasangannya gitu kan. Jadi apakah pasangannya itu ketika kita membawa hewan atau apa ataupun yang kita ingin kembangkan gitu bisnis kita, apakah dia melarang atau enggak, itu aja sih. Lalu juga kalau saya sih ya, kalau saya juga nguji gitu. Gimana tuh? Ngujinya misalnya saya pakai helm jelek atau apa. Ya sengaja saya pakai helm jelek apa gitu. Ada komen enggak gitu? Kalau ada komen saya langsung tinggalkan. Karena bagi saya itu udah apa ya istilahnya, berarti hanya melihat dari luarnya saja. Ketika dia tidak ada komen, oh berarti sip, lanjut. Berarti kan dia nggak akan apa ya, nggak akan gengsi itu untuk termasuk tadi jualan di alun-alun Kapuas Korem itu kan. Abang pernah juga? Pernah, itu kan saya merintisnya juga awal-awalnya bersama partner terutama nih. Partner ini yang nyuruh saya jualan, ayo jualan di Korem gitu. Dia nggak malu dia. Iya. Mantap ya. Malah yang ceweknya ini yang luar biasa, apa ya? Yang biasanya tokoh di balik layar ini yang istilahnya membuat Hamstermania berkembang pesat seperti saat ini. Jadi itu luar biasa. Bahkan sekarang kami jualan juga di GOR. Kan di Korem kan enggak boleh jualan. Tiap minggu gitu kan? Tiap hari Minggu. Lumayan. Itu alhamdulillah hasilnya juga lumayan sih. Apalagi sebelum corona kemarin tuh. Luar biasa kan saat itu ada Car Free Day, ada senam kan. Wah itu luar biasa ramai sampai istri saya tuh kewalahan dia. Padahal waktu itu ngajak adik sepupu juga untuk bantu jualan. Tapi masih kewalahan gitu. Saking ramainya. Banyaknya ya. Cuman kayak kena corona ini ya tahu sendiri lah. Jadi omsetnya turun 30 ya sepertiganya lah sisanya dari yang kemarin. Lumayan juga ya. Lumayan berdampak sih. Mungkin hanya itu aja kali ya. Oke. Baik, terima kasih kepada Bang Lukman dan terima kasih juga kepada pendengar setia Prokom Radio Elektrik. Sampai di sini dulu kebersamaan kita ya. Buat sobat Prokom, awali siang ini dengan semangat. Untuk yang ingin keluar rumah jangan lupa mematuhi protokol kesehatan dan selalu bersemangat ya. Apabila ada salah kata, terima kasih atas kebersamaannya sudah menemani pada siang hari ini. Dan jangan lupa saksikan terus pembahasan menarik lainnya di channel Elektrik Radio. Saya Farid dan Bang Lukman pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Prokom dan sampai jumpa. Spend your money on treating people. It will make your day happier.